Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Matan al-Jurumiyah karya Imam Ibn Ajurum rahimahullah. Kita hari ini sudah masuk di pembahasan hukum fi'il, yaitu sudah murni ini tahap ketiga. Kata beliau rahimahullah, fal madi, maka fi'il madi maftuhul akhiri abada, di fathah akhirnya selama-lamanya. Maka madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Cuman ucapan beliau ini tentunya nanti masih kurang. Nanti akan disempurnakan di buku ketiga. Demikian pula di Qatrun Nada nanti buku kelima juga akan disempurnakan. Karena kurang. Fi'il madi katanya di fathah akhirnya selama-lamanya. Seakan-akan tidak pernah berharokat lain. Paham kan? Yang benarnya di fathah akhirnya. Kecuali bersambung dengan waw maka di dhammah. Atau bersambung dengan dhamir berharokat maka di sukun. Itu yang benarnya. Nanti dibuka lebih tinggi. Ini terlalu pendek ini. Jadi kata beliau fi'il madi di fathah akhirnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Wal amru majazumun abada. Sementara amr dijazm selama-lamanya. Kalau ini benar. Karena fi'il amr itu seperti fi'il mudhari dijazm. Ya kan? Kalau sahih akhir maka sukun. Kalau mutal akhir hilang huruf akhir. Kalau af'alul khamsah hilang nun. Kalau ini sudah benar. Kita baca terjemahannya baru baca catatan kaki. Maka fi'il madi di fathah huruf terakhirnya selama-lamanya. Catatan 79. Sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya pada jenis fi'il mabni. Sudah lewat ya? Sudah lewat. Saya tidak bilang fathah terus. Tapi memang asalnya apa? Fathah. Nanti bisa berubah dengan doma kalau disambungkan dengan siapa? Waw. Dan bisa disukun kalau bersambung dengan siapa? Dhamir rafa yang berharokat. Dan fi'il amr dijazm selama-lamanya. Ada catatan 80. Yaitu tanda mabninya seperti tanda fi'il mudhari yang kemasukan ala penjazm. Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya dalam pembahasan fi'il mabni juga. Ya kan? Telah berlalu pembahasannya di fi'il mabni. Jadi di sini fokusnya bukan madi lagi, bukan amr lagi. Tapi di sini fokusnya adalah fi'il mudhari yang ada ala penasab dan penjazm. Karena fokusnya sekarang adalah penyakit nasab dan penyakit jazm. Sekarang baru lanjut di bawah. Wal mudhari'u dan mudhari. Makana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka ana itu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Wal mudhari dan mudhari. Makana apa yang ada fi awwalihi di awalnya ihdaz zawaidil arba'i, salah satu dari 4 huruf tambahan. Allati yang yajma'uha qauluka, terkumpul dalam ucapan kamu ana itu. Jadi namanya fi'il mudhari pasti ada di awalnya huruf ana itu yang dikenal dengan huruf apa? Huruf mudhara'ah. Wa huwa marfu'un abada. Ini paling penting ini hukumnya. Wa huwa marfu'un abada, dia dirofa selama-lamanya. Ingat, namanya fi'il mudhari dirofa selama-lamanya. Kalau antum dapat fi'il mudhari, rofa saja. Dengan alamat rofa yang kita sudah pelajari. Paham kan? Sahih akhir dhamma, mutal akhir juga di dhamma. Af'alul khamsah pakai nun. Iya, dirofa selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Hingga masuk kepadanya alat penasab atau alat penjazm. Jelas ini? Ini yang disebutkan. Kita baca dulu terjemah sebetulnya ada catatan kakinya. Dan fi'il mudhari adalah apa yang diawali oleh penasab, diawali oleh salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam ucapanmu ana itu. Iya.
Itu ada catatan 81 untuk anak itu. Yaitu untuk membuat fi'il mudhari adalah dari fi'il madhi. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tambahkan pada awalnya pada awal fi'il madhi salah satu huruf mudhari'ah, yaitu huruf apa? Hamzah, nun, ya dan ta. Ana itu yang dikatakan oleh penulis. Contohnya misal praktek doroba, walaupun ini kalau antum sudah belajar sorof, ini masalah antum akan anggap kenapa dikasih tahu lagi ini, ku tahu mi. Tapi kan siapa tahu kan ada orang belajar nahwu belum buka sorof. Anda paham ini? Jadi harus antum kasih tahu. Siapa tahu dia belum belajar siapa? Sorof. Jadi harus dikasih tahu. Inilah fungsinya ini catatan untuk nanti menghadapi yang belum tahu caranya. Contoh doroba. Bisa diubah menjadi yadribu. Bisa. Bisa tadribu. Bisa adribu. Bisa nadribu. Paham kan? Bisa. Dan dia dirofa selama-lamanya. Hingga masuk padanya alat penasab dan penjazm. Catatan 82 akan disebutkan langsung oleh penulis setelah ini. Kan ini yang menjadi fokus. Ini menjadi fokusnya. Iya. Lihat langsung, kita langsung masuk. Fanawasibu asyara. Maka alat-alat penasab itu ada 10. Jangan dulu lihat terjemahannya, matan Arabnya dulu. Supaya pandangan antum tidak terlalu luas ke contoh dan arti. Fanawasibu asyara. Alat penasab itu ada 10. Padahal di buku dasar berapa? 4. Sekarang 10. Waduh, masalah lagi. Bertambah. Iya, tapi sebentar itu antum akan kembalikan lagi ke 4. Sebentar. Fanawasibu asyara, alat-alat penasab itu ada 10. Alat-alat penasab itu ada 10. Wahya dan dia adalah an, walan, wa idan, wa kai. Itu sudah kita ambil. Walamu kai, walamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa, wal waw wa au. Semua ini 10 ini. Alat penasab itu adalah 10, yaitu an, lan, idan, kai. Dan lamu kai, lamul juhud, hatta. Jawaban dengan fa dan waw serta au. Ini semuanya. Ini semuanya. Iya, alat penasab. Baca dulu terjemahan sedikit. Alat-alat penasab itu ada 10. Yang kita baca dulu adalah catatan 83. Baru setelah itu kita ke papan. Iya. Alat-alat penasab itu ada 10. 83. Ini berdasarkan pendapat orang Kufah. Ini pendapat. Ini pendapatnya orang Kufah. Adapun menurut orang Basra, alat penasab hanya ada 4. Jadi itu yang kita pilih di buku dasar. Pendapatnya orang Basra, alat penasab ada 4 saja. Yaitu yang pertama sampai ke 4. Yaitu an, lan, idan, kai. Iya. Dari yang disebutkan oleh penulis. Dan pendapat ini yang benarnya. Adapun sisanya. Maka dia menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Apakah nanti secara wajib. Yaitu tidak boleh nampak dalam kalimat. Atau boleh. Yaitu boleh nampak. Dan boleh disembunyikan. Berarti kita perhatikan 10 alat penasab itu berdasarkan satu pendapat. Paham tak? Jadi alat penasab dibilang ada berapa tadi? 10. 1. Siapa? Kita dahulukan seperti urutan penulis. Ya, 1 an, kedua lan, ketiga idan, keempat ya kai. Iya. Ini 4 alat penasab. Menurut pendapat kedua. Ini adalah pendapatnya siapa? Orang apa? Basra. Ya, karena 2 dulu cuman. Ini orang ajam yang punya pendapat. Non Arab. Paham kan? Tapi dulu sekolah bahasa Arab itu ada 2. Ada Basra, ada Kufa. Ada di negeri Basra, ada di negeri Kufa. Makanya yang mengkajinya mereka. Paham kan? Mereka beda pendapat. Sementara itu setelah itu dia tambahkan lagi berapa? Pendapat kedua, pendapat pertama
yang ada di buku ada 10. Siapa itu? Ya, kita sekarang kelima jadinya apa itu? Lamukai. Lam yaitu li yang berarti kai. Apa terjemahannya kai? Supaya. Ini li maknanya juga seperti itu. Itu dibilang lamukai. Lam yaitu li. Lam pakai mim ya. Berarti li yang bermakna kai. Yang bermakna kai. Yang keenam. Lamul juhud. Li juga. Tapi maknanya juhud, maknanya tidak. Maknanya apa? Tidak. Kalau ini maknanya agar, supaya. Ini maknanya tidak. Itu makna juhud. Maknanya tidak. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Hatta. Ya. Yang kedelapan. Al-jawabu bil fa. Fa yang menjadi jawaban. Ya, fa sebagai jawaban dalam kalimat. Iya, nanti yang dikenal juga ini dengan fa sababiyah. Maknanya nanti sebab. Iya, maknanya sebab. Yang kedelapan, 9. Waw. Wa. Ini nanti waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Tapi setelahnya fi'il mudhari. Kalau setelahnya isi maka nanti maf'ulun ma'ah. Kan begitu? Ini ada waw juga yang bermakna bersama masuk pada fi'il mudhari. Masuk pada fi'il mudhari juga dinasab setelahnya. Yang ke-10. Au. Ya au. Sama au yang bermakna atau. Au yang bermakna atau. Ini menurut pendapat kedua. Ya. Menurut pendapat pertama ya. Ini menurut pendapat pertama, ini adalah pendapatnya orang-orang apa? Kufah. Orang-orang Kufah. Kalau itu tadi pendapatnya orang Basrah. Paham tak? Inilah alat penasab. Apapun pendapat yang antum pegang sebenarnya, semua ini 10 ini menasab. Paham kan? Semua 10 ini, kalau ada fi'il mudhari setelah 10 ini dinasab. Dipahami ini? Ada fi'il mudhari nanti setelah li, nasab. Misalnya antum tulis yadhabu. Yadhabu. Masuk an yadhabalan. Idan. Kai. Kan begitu. Li. Li kedua. Hatta. Fa. Wa. Au. Jadi semua itu alam menasab. Paham kan? Di atas 2 pendapat. Di atas 2 pendapat. Karena menurut orang Basra, menasab juga ini. Menurut orang Kufah, menasab juga. Jadi semua fi'il setelah 10 ini dinasab. Cuman perbedaannya, kalau orang Basra mengatakan hanya 4. Yang 6 ini tidak menasab dengan dirinya. Kalau ada ini 6, bukan dia sebenarnya penasabnya. Penasabnya adalah an yang disembunyikan. Jadi 6 ini penasabnya. Jadi misalnya antum baca liyadhaba, sebenarnya asalnya li'an yadhaba. Cuman annya disembunyikan. Paham ini? Ketika antum bilang hatta yadhaba. Hatta yadhaba, menurut orang Basra bukan hatta penasab. Penasabnya siapa? An yang disembunyikan. Di mana? Setelahnya hatta. Jadi asalnya itu hatta an yadhaba. Paham ini? Sederhana sekali sih sebenarnya ini. Kalau orang Kufah tidak ada an yang disembunyikan. Memang dia ala penasab. Ini pendapatnya siapa ini? Pendapatnya orang Kufah. Orang Basra ndak, ala penasab cuma ada 4. Ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Ala penasab cuma ada berapa? Ada 4 saja. Yaitu an, lan, idan, kai. Adapun kalau fi'il mudhari dinasab selain dari 4 itu, maka itu ada an yang disembunyikan. Ada an yang disembunyikan. Itu pendapat yang benarnya. Karena kenapa? Karena kadang memang setelah li itu selalu ada an muncul. Kadang muncul, kadang sembunyi. Paham kan?
Kadang sering kita bilang li'an, kadang juga langsung liad. Tidak ada an. Itu menunjukkan sebenarnya bukan dia penasab. Yang benarnya siapa? An yang disembunyikan. Itu pendapat yang benarnya. Itu adalah pendapat yang benarnya. Jadi penasab tetap ada 4. An, lan, idan, dan kai. An, lan, idan, dan kai. Kemudian kalau ada fi'il mudhari dinasab selain 4 itu, maka dinasab dengan apa? An yang disembunyikan. Dan sembunyinya an itu ada 2 bentuk. Sembunyinya an ini setelah 6 itu 2 bentuk. Kadang sembunyinya itu adalah wujuban. Kadang juga sembunyinya adalah jawazan. Kadang wajib sembunyi, tidak boleh, tidak pernah sama sekali nampak dalam kalimat Arab. Kadang juga sembunyinya hanya boleh, tidak wajib. Kadang nampak, kadang sembunyi. Kesimpulan cepatnya adalah dia akan sembunyi kalau di sini di mata jurumiyah ini. Kan ada 6 ini. Dari 6 itu ada 1 sembunyi secara boleh. Hanya setelah lamu kai. Hanya setelah lamu kai. Adapun 5 sisanya ini masuk di masuk di wujuban. Ini yang jawazan. Iya, dipahami nih. Jadi setelah lamul juhud, li yang bermakna tidak, wajib an sembunyi. Setelah hatta wajib an sembunyi. Setelah fa wajib an sembunyi. Setelah wa wajib an sembunyi. Setelah au wajib an sembunyi. Yang boleh hanya setelah lamul juhud. Lamu kai. Lamu kai. Lam yang bermakna apa? Kai. Paham ini? Selesai pelajarannya itu. Itulah pelajaran. Nah, setelah itu nanti di catatan ada syarat-syarat ketentuannya ini. Misalnya ini li. Li ini kan ada 2 li. Ya, ada 2 li ini. Gimana nanti kita cara tahu ini lamu kai atau lamul juhud? Ada nanti syaratnya. Terus nanti syarat beramalnya fa dan waw. Ada juga semua di buku ada. Yang penting untuk tahap dasar. Untuk tahap dasar ini. Pemula. Ala penasab ada berapa ini? Mata jurumiyah ini. 10. Paham dah? Dari 10 ini terbagi 2. Ada yang menasab dengan sendirinya. Maksudnya dia betul penasab. Ada yang menasab dengan perantaran an. Yang menasab dengan sendirinya siapa? An, lan, idan, kai. Itu dia langsung yang menasab. Yang menasab dengan perantaran an ada berapa? 6. Yaitu siapa? Li, lamu, kai. Li, lamul juhud, hatta, fa, waw, dan au. Itu menasab dengan perantaran siapa? An. Annya kadang sembunyinya wajib. Kadang sembunyinya boleh. Paham kan? Sembunyinya boleh setelah lamu kai. Selain itu sembunyinya adalah apa? Wajib. Paham ini? Inilah kesimpulannya. Jelas? Atau belum? Jelas atau belum? Nah, tinggal di catatan kaki ada syarat-syaratnya. Siapa yang belum jelas? Tanya memang. Hmm? Kenapa dia? Jadi ini nomor 5 sampai 10 ini ala penasab. Fi'il mudhari. Cuman dia menasab bukan dengan dirinya. Kalau dia ada fi'il mudhari dinasab setelah li, setelah hatta, setelah fa, setelah wa, setelah au, maka fi'il mudharinya dinasab dengan an yang disembunyikan. Setelah dia. Anda? Misalnya antum baca ini. Liyad haba. Iya. Kalau kita katakan liyash roba. Siapa penasabnya ini Hanafi? Pendapat Kufah. Kita kan sudah bilang pendapat yang kuat pendapat
Basro. Pendapat Basro, penasab itu cuma an, lan, idan, kai. Dah, sekarang liyashroba. Siapa yang menasabnya yashroba? An yang disembunyikan di mana? Di li, setelah li, masa di li. Dah, di sini disembunyikan antara li dan fiil. Asal kalimatnya adalah li an yashroba. Dah, li an yashroba. Iya kan? Dipahami? Ini asalnya. Jadi kalau ada misalnya lagi, saya bilang hatta yarji'a. Yarji'a. Hatta yarji'a. Kenapa dibaca yarji'a? Ada alat penasab. Siapa? Siapa yang menasab ini yarji'a? An. Mana annya? Mana annya? Disembunyikan. Di mana? Kenapa kita tidak bilang setelah hatta? Lebih cepat. Bisa juga itu. Antara hatta dengan fiil. Panjang. Kenapa kita tidak bilang saja setelah hatta? Nah, jadi yarji'a. Dinasab dengan apa? An yang disembunyikan setelah hatta. Secara boleh atau secara wajib? Secara wajib. Kan sudah dibilang tadi. Yang boleh itu hanya satu. Lamukai. Sudah? Belum? Atau belum? Yakin kok? Jelas berarti ini? Siapa lagi belum jelas? Kayak ini satu kali diambil. Nanti tidak datang lagi kecuali di buku selanjutnya. Tidak datang lagi ini sampai akhir buku. Jadi kalau belum jelas, tanya memang. Karena ini tambahan ini, 6. Kalau itu kan, alhamdulillah antum berarti sudah paham itu. Sisa ini tambahannya lagi. Yang mana intinya sederhana Ji. Kalau ada ini 6, maka bukan dia penasab. Penasabnya adalah siapa? An yang disembunyikan. Enggak, salah. Yang disembunyikan cuma satu. Masa yang disembunyikan ada 2? Apa itu? Yang disembunyikan cuma satu, an. Cuman 2 hukumnya. Kadang wajib, kadang boleh. Ulang pertanyaanmu. Jadi bingung saya itu. Kan sudah dibilang tadi dah. Jadi kan 6 ini dah dia dinasab dengan siapa dari 6 ini? Dengan an. Dah? Yang disembunyikan. Dah? Sembunyinya an ini 2. Kadang wujuban wajib. Kadang jawazan boleh. Wujuban itu artinya wajib. Jawazan artinya boleh. Tidak wajib. Paham tak? Paham kan? Siapa pertanyaan? Siapa yang wajib? Yang wujuban inilah. Yang ini. 4. Ya. 5. 5 ini wajib sembunyi. Wajib sembunyi. Paham kan? Yang boleh sembunyi boleh nampak. Yaitu yang pertama ini. Lamukai. Boleh sembunyi, boleh nampak. Lamukai.
Sembunyi juga saudara. Salah masa kesimpulannya. Jadi lamukai boleh sembunyi, boleh nampak. Sisanya sembunyi. Maksudnya sisanya wajib. Kan boleh sama wajib. Yang boleh hanya lamukai. Itu boleh. Boleh sembunyi, boleh nampak. Selainnya wajib sembunyi. Bukan sembunyi, wajib sembunyi. Sudah? Ada lagi? Firdaus? Aman? Ada lagi? Sebelum saya duduk ini. Karena di buku itu catatan kaki contoh sama keterangan. Tapi kalau antum paham itu selesai masalah. Intinya antum paham itu yang dipapan. Siapa yang belum paham? Coba kita baca. Jadi sudah kita baca tadi. Alat-alat penasab ada 10. Tadi sudah kita baca. Ini berdasarkan pendapat orang-orang Kufah. Adapun menurut orang Basra, alat penasab hanya ada 4 saja, yaitu yang pertama sampai keempat. Dari yang disebut oleh penulis, dan pendapat inilah yang benarnya. Adapun sisanya, maka dia menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Apakah secara wajib, yaitu kalau dibilang wajib, tidak boleh nampak dalam kalimat. Atau boleh, yaitu boleh nampak dan boleh disembunyikan. Paham ini catatan? Itulah tadi kesimpulan di papan. Iya. Kita mulai an. Maknanya untuk. Catatan 84 saudara. Contoh an. A'jabani an tajtahida. Karena penulis, Masya Allah, di buku ini jarang sekali kasih contoh. Iya. Dipahamkan? Jadi kita butuh contoh dulu praktek di bawah. Walaupun pendek. Supaya kita sudah tahu bentuknya. A'jabani an tajtahida. Maka tajtahida. Dinasab dengan an. Dinasab dengan an. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Kedua lan. Iya. Contohnya di bawah 85. Di 85. Lan usafiro. Maka usafiro dinasab dengan lan. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Ketiga idan. Langsung ke bawah ya. Setelah di atas ke bawah ya. Idan. Kalau begitu artinya. Terjemahannya juga di situ bisa antum baca memang. Ya. Idan kalau begitu. Catatan 86. Contoh. Idan tanjaha. Maka tanjaha. Dinasab dengan idan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Masih mudah ini. Karena semuanya sudah kita ambil di buku sebelumnya. Kai. Maknanya agar supaya. Agar supaya. Lihat 87. Contoh. Jitu likai ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan kai dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Mulai nomor 5. Inilah mulai kita praktekkan pendapat yang benar. Lamukai yaitu li. Saya kasih keterangan di terjemahannya itu. Yaitu li yang bermakna agar supaya. Perhatikan artinya. Agar supaya. Li yang bermakna agar supaya. Terjemahannya. Terjemahannya agar supaya. Lihat catatan 88. Contoh jitu li ata'allama. Perhatikan keterangan. Maka ata'allama dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Perhatikan itu. Paham keterangannya? Inilah yang orang bilang i'rab. Yang orang hafal itu kalimatnya. Padahal butuh jitu keterangan. Jadi ini ata'allama. Mereka akan bilang fi'il mudhari mansub. Bi'an mutmarotan jawazan. Wa alamatu nasbihi fathah dhahir ala akhirihi. Bahasa Arabnya itu. Ini bahasa Indonesianya. Ya, kalau antum tidak suka Indonesianya kasih Arab saja. Ya, urusanmu itu. Yang penting saya cuma mau memudahkan.
Yang penting saya cuma mau memudahkan. Dan juga saya tidak mau mempersulit diri saya sendiri. Nanti mengajar terjemah lagi itu yang saya ngomong. Nah, iya. Jadi lihat keterangan liji'tu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an. Yang disembunyikan secara boleh. Setelah lamukai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas? Jelas keterangan saya ini atau belum? Jelas. Berikutnya lagi. Lamul juhud. Lamul juhud. Iya. Yaitu li yang bermakna tidak. Catatan 89. Contoh. Lam yakun zaidun liyasriqa. Contoh kedua. Dua contoh ini. Sengaja itu. Ada sesuatu itu. Saya bawakan dua contoh. Maka na zaidun liyasriqa. Kenapa dua contoh itu? Ada sebentar maunya itu. Maka yasriqa dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Kan hanya satu boleh tadi. Paham kan? Secara wajib. Bahasa Arabnya wujuban. Iya. Secara wajib. Setelah lamul juhud. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Garis bawahi faedah yang setelahnya saudara. Supaya nanti antum bisa langsung bedakan ini siapa. Ini siapa. Iya. Untuk membedakan ini di garis bawahi. Di garis bawahi karena ini nanti kalau saya. Masalahnya ini ada dua yang sama. Ada dua li. Bahkan nanti ada 3 li lagi. Cukup ini dua dulu. Kan kita sudah tahu la juga. La ada makna tidak, ada bermakna jangan. Kan begitu. Ini ada lagi li. Ada li yang masuk pada isim kan huruf jar. Kalau itu enggak masalah ini. Ini li yang masuk pada fiil. Ada dua. Dan sama-sama dinasab setelahnya. Gimana cara saya bedakan? Li ini maknanya agar supaya atau maknanya jangan. Maknanya tidak. Ini dia. Untuk membedakan antara lamu kai dan lamul juhud. Kalau saya ini penting sekali. Dalam kalimat nanti saya langsung bilang lamul juhud. Lamu kai. Dengan ini kaidah. Makanya saya masukkan ini karena berharga sekali. Untuk membedakan antara lamu kai dan lamul juhud. Maka lamul juhud cirinya diawali oleh makana atau lam yakun. Jadi kalau ada kata makana, lam yakun, pastikan itu lamul juhud. Kalau tidak ada, maka lam mukai. Paham tak? Misalnya antum dapat ayat, makanallahu liyudlimahum. Makanallahu liyudlimahum. Liyudlimah. Kenapa itu? Dinasab dengan lamul juhud. Oh semua ini orang Kufah ini ya. Antum semuanya adalah berpendapat Kufi. Oh enggak apa-apa. Antum pilih sekolah Kufah enggak apa-apa. Iya. Jelas kan? Jadi liud lima mansub dengan siapa yang menasabnya? An mutmarotan, an yang disembunyikan secara wajib. Kenapa? Lam apa ini? Lamul juhud. Kenapa lamul juhud? Di awal apa? Makana. Paham ini? Jadi kalau ada di awal makana atau nanti lam yakun. Lam yakunillahu liyagfira lahum. Banyak ayat di Quran ini masalahnya. Lam yakunillahu liyagfira lahum. Liyagfira. Kenapa itu? Siapa yang menasabnya? An mutmarotan. An yang disembunyikan secara wajib. Kenapa bisa? Karena setelah lamul juhud. Dari mana antum tahu? Ada siapa? Lam yakun. Jelas ini? Jelas ini? Ini selesai masalah. Kalau antum bisa hafal ini, Masya Allah. Dalam kitab terang semua masalah itu. Jelas kan? Sampai situ dulu. Sampai lamul juhud. Iya. Nanti berikutnya baru. Hatta al-jawab bil fa.
waw dan au. Karena jangan anggap sepele itu fa dan waw. Itu panjang pembahasannya. Silakan Pak. Iya, jadi wajib itu Pak. Artinya ini kan bercerita tentang sembunyinya an. Jadi sembunyinya an itu dua keadaan. Ada yang wajib. Wajib artinya tidak boleh sama sekali nampak. Yaitu wajib sembunyi. Tidak akan pernah kita lihat di kalimat ada. Kalau boleh berarti cerita sembunyinya Pak. Boleh sembunyi. Ketika dibilang boleh sembunyi berarti boleh juga apa? Nampak. Ya kan Pak? Ada lagi? Itu Masya Allah. Antum harus jadi seperti Bapak. Nah, kalau tidak tahu tanya saja. Kalau Anda penasaran. Jangan dulu tanya temannya. Nah, karena antum akan bercerita itu. Tanya saja kepada saya Alhamdulillah. Karena waktu ini saya punya keunggulan. Nah, iya. Iya kan? Untuk tahap ini. Saya Alhamdulillah lebih pintar. Daripada temanmu di samping. Untuk sekarang. Ya di masa akan datang Masya Allah. Bisa saja antum lebih ahli. Lebih sibawai daripada sibawai kan begitu. Masya Allah kan kita tidak tahu nasibnya orang. Gitu. Antum tahu kan itu. Siapa itu yang paling terkenal? Al-Akhwash. Itu pengembala kambing. Pengembala kambing. Al-Akhwash. Hanya pengembala kambing. Waktu dia gembala kambing, ada seorang anak main-main susah sekali diatur. Ibunya marah-marah. Kamu itu harus pergi belajar jangkau seperti itu Al-Akhwash. Kerjanya cuma gembala kambing saja. Woi langsung dia terpukul dengan ucapan, woi saya ini jadi contoh dalam kebodohan. Langsung dia tinggalkan kambingnya pergi belajar. Jadi ahli nahwu. Bahkan ahli qiraah lagi. Bayangkan, kan kita tidak tahu nasibnya orang. Sekarang pengembala kambing jadi ahli. Jadi dia itu kerjanya sudah bahkan umurnya bukan seperti antum ini. Dia kerjanya pengembala kambing sudah berumur. Tapi karena marah tadi itu ibu-ibu dengan anaknya tersinggung. Bagus itu orang tersinggung berarti ya. Kalau tidak tersinggung tidak belajar orang. Enggak, kalau antum dimarahi begitu datar terus mukanya. Masalah itu pergi kau saja. Paham tak? Iya, Alhamdulillah. Makanya saya suka Hanafi itu. Saya suka saudara. Iya. Terus dia enggak pergi tuh. Kalau orang lain nih pergi bikin apa? Alhamdulillah. Bagus itu orang tersinggung kalau belajar. Karena memancing dia bertanya. Memancing dia belajar. Itu kisah yang paling terkenal itu kalau dalam bab nahwu. Al-Akhwash. Iya. Dia orang dijadikan contoh dalam kebodohan. Terus dia pergi belajar. Alhamdulillah jadi ahli. Paham tak? Jadi kalau antum untuk sekarang begitu tanya saja kalau tanya saya. Dah? Untuk sekarang. Nanti suatu saat bisa saja antum lebih ahli. Kita tidak tahu takdirnya orang. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta